Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, kawan-kawan. Heboh ada satu berita di mana terjadi satu demonstrasi di Swedia. Dikabarkan dalam demonstrasi tersebut sekelompok orang eh, membakar kitab Al-Quran atau lembaran Al-Quran, tepatnya di hari Idul Adha kemarin. Dalam hal ini saya membaca di Tempo atau kabar Tempo satu berita di mana ditulis yang berjudul, saya bacakan, pembakaran Al-Quran, MUI minta pemerintah Swedia ajarkan masyarakatnya toleransi. Nah, dalam beritanya Tempo, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional dalam kurung HLNKI Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan pemerintah Swedia harus segera merespon kecaman dunia soal aksi pembakaran Al-Quran yang dilakukan oleh warganya. Dan lagi beliau mengatakan, apabila pemerintah Swedia tidak merespon kecaman dari berbagai negara, termasuk Indonesia, maka dengan sendirinya kepercayaan internasional akan merosot, kata Sudarnoto dilansir dari situs resmi MUI.org Jumat 30 Juni 2023. Sudarnoto mengatakan respon pemerintah Swedia dalam menghadapi kecaman dunia bisa dilakukan dengan menjamin semua penduduk Swedia maupun WNA yang tinggal di sana untuk beragama sesuai keyakinan mereka. Kedua, mendorong masyarakat untuk bersikap toleran. Ketiga, mendorong kerukunan dan kerjasama antar agama dan budaya, katanya. Bapak Sudarnoto mengatakan kejadian pembakaran Al-Quran di Swedia bukanlah kali pertama. Terulangnya kasus tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah Swedia belum bertindak serius menanganinya, meskipun telah mendapat kecaman dan peringatan dari negara-negara lain termasuk Indonesia. Pembakaran Al-Quran bukan saja menyangkut umat Islam minoritas di Swedia, melainkan juga menyangkut seluruh Muslim di dunia, kata Sudarnoto. Aksi pembakaran Al-Quran kembali terjadi di Swedia, dan kali ini dilakukan oleh seorang warga Irak. Warga Irak. Bernama Salwan Momika. Momika merobek beberapa halaman salinan Al-Quran dan membakarnya dengan tujuan mengkritik Islam, mengenalkan diri sebagai ateis sekuler di media sosial. Dia juga memuji politisi sayap kanan Swedia, Rasmus Paludan, yang sebelumnya juga melakukan aksi pembakaran kitab suci umat Islam tersebut. Menurut Momika, Islam adalah kecaman terhadap nilai-nilai Swedia. Nah, saudaraku, apa yang mau saya katakan di sini, apa yang terjadi di Swedia ya sebagai umat beragama kita itu tidak dibenarkan kalau itu terjadi. Pembakaran kitab suci itu tidaklah benar, tidak baik. Ya. Tetapi saya juga beropini di sini, kalau MUI, Majelis Ulama Indonesia, mencoba menyampaikan pesan kepada pemerintah Swedia supaya pemerintah Swedia bisa mengajari warganya bagaimana cara bertoleransi dengan baik dan bisa menjamin semua warganya untuk bisa melaksanakan ibadahnya masing-masing. Bapak NUI yang terhormat atau Bapak Sunarnoto, mohon maaf kalau saya menyebut namanya. Bapak, ada pepatah yang mengatakan, gajah yang ada di depan mata tidak kelihatan,
tetapi semut di seberang lautan kelihatan. Nah, apa maksudnya di sini, Bapak? Banyak sekali terjadi di negara kita ini, khususnya Indonesia ini, ya, pelarangan-pelarangan rumah ibadah yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang mengaku sebagai umat Islam. Mereka selalu melarang rumah ibadah atau ibadah umat agama lain, khususnya umat Kristen. Ya. Kemana MUI ketika umatnya, ya, ketika umat yang mengaku sebagai umat Islam di Indonesia ini, yang dimana di Indonesia ini hukum kita, institusi kita menjamin semua warga Indonesia ini untuk bisa beribadah. Nah, kalaupun MUI ini tidak mau langsung menegur jemaatnya yang mengaku sebagai Islam, kenapa MUI tidak pernah menghimbau kepada pemerintah? Pemerintah harus tegas, harus jaga wibawa. Konstitusi kita, semua warga negara yang ada di Indonesia ini dijamin untuk beribadah. Kemana MUI? Kenapa yang di negara orang diurusin di negara sendiri tidak mau tahu? Atau mungkin karena di sini mayoritas, ya udah bebas berbuat. Kalau sudah di minoritas, ya berkoar-koar. Oh, itu tidak toleran. Oh, itu melanggar. Saya katakan apa yang dilakukan di Swedia itu tidak dibenarkan. Orang-orang itu nggak dibenarkan hal demikian. Itu tidak baik. Tetapi yang saya sayangkan di sini, bapak-bapak yang terhormat di MUI ini bertindaklah adil. Ketika ada umatnya melarang-larang umat lain untuk beribadah, ya, ajari itu umatnya untuk bisa toleran, gitu. Jangan ngajari orang lain. Mereka memiliki hukum tersendiri. Swedia memiliki hukum tersendiri dan negara kita Indonesia memiliki hukum tersendiri. Hukum kita di sini menjamin semua warga Indonesia untuk bisa beribadah. Tetapi kenyataannya pemerintah selalu membiarkan umat Islamnya, ini ya, oknum umat Islam yang selalu melarang agama lain beribadah. Padahal konstitusi kita menjamin semua warganya untuk bisa beribadah. Jadi mohon maaf bapak-bapak ya yang dari MUI ya, kalau ada perkataan saya yang tidak berkenan, yang salah mohon maaf sebelumnya. Saya hanya mau Bapak bertindaklah secara adil. Ya. Tegurlah juga itu jemaat-jemaatnya yang ada di Indonesia ini. Ya. Untuk tidak selalu mengganggu ibadah orang lain. Sakit kan Pak? Sakit. Itu juga yang dirasakan umat lain di Indonesia ini. Sakit Pak. Sakit. Ya cuman Indonesia kan, Kristen kan ya tidak suka membalas. Selalu berdoa menyerahkannya kepada Tuhan. Apa yang terjadi. Jadi mohon maaf apa yang saya sampaikan ini ya sebagai tanda saya bisa juga mengatakan kekecewaan saya kepada pemerintah yang ada saat ini ya, di mana kebebasan beragama di sini di Indonesia ini selalu saja diganggu oleh oknum-oknum dan oknum-oknum tersebut selalu dibiarkan oleh pemerintah. Terima kasih semuanya. Wassalam.